Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramat, para hadirat, wabil khusus ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Musyarrafah Manan selaku Ketua CMKH Malang Raya. Yang terhormat para nyai ingkang boten saged kula sebat satu persatu. Yang saya hormati seluruh koordinator dan juga anggota CMKH Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhat dan para hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini kita bisa bermuwajjah berkumpul dalam acara harlah dan silaturahim Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhat Malang Raya. Mugi-mugi ngempal kula lan panjenengan sedaya niki menjadi satu miniatur simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu nyai, para hadirat rahimakumullah. Niki terus terang mawon, ketika saya diutus oleh Bu Nyai Ismatuddiniyah, sebenarnya kemarin saya sudah matur, kalau bisa yang memberikan mau'idhah niku kiai yang sudah masyhur, karena kula niki tasih belajaran, apalagi harus berbicara di hadapan para bunyai. Ini terus terang kula niki ndredeg, karena bunyai itu levelnya itu tinggi. Ini kan Bunyai sedaya nggih, karena ibu-ibu sedaya lil hafidhah. Kenapa kok saya katakan levelnya tinggi? Niki nun sewu merujuk kepada postingan Kiai Ma'ruf Khozin. Pernah saya baca postingan beliau itu ketika hari santri kemarin. Kata beliau, santri manut kiai, kiai derek bunyai. Nah ini kan berarti kalau harus memberikan kata-kata di hadapan bunyai ini sungguh luar biasa, karena kiai saja derek bunyai. Niki mboten dijabarkan, panjenengan sudah bisa menafsirkan dan menjabarkan masing-masing sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Pangapunten niki hanya membuka sedikit guyonan. Maksudnya untuk ngilangkan derdek, tapi tiba-tiba derdeknya kok cik pancet gak hilang-hilang. Para hadirat rahimakumullah, para ibu nyai ingkang kawula hormati, insyaallah mboten kathah-kathah ingkang badhe kula aturaken. Yang pertama, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan adanya jam'iyah semacam ini, maka ini bisa memotivasi kita untuk terus berinteraksi secara intens dengan kalamullah. Mengapa kok harus ada sebuah jam'iyah? Ada beberapa dalil yang bisa dikemukakan. Yang pertama, di dalam suratul Fatihah yang sering dan selalu kita baca dalam setiap rakaat di sholat kita, itu kan Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim.
Allah tidak dawuh menggunakan ihdini tapi ihdina. Ihdina niku napa? Na niku mutakallim ma'al ghair. Berarti ada lishtiraki ghairihi, ada keterlibatan pihak lain. Artinya apa? Ihdina kami. Berarti di sini untuk mendownload atau mengunduh as-sirat al-mustaqim ini kita butuh yang namanya komunitas. Komunitas niku namine jamaah. Maka dengan adanya jam'iyah semacam ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita yang sudah hafalannya sampun dados, sampun lanya niki saged nularaken ke yang masih proses. Karena berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak ada terhentinya sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mangke di akhirat ngadep dhateng ngersanipun Allah sareng bawa Al-Quran yang kita hafalkan ketika di dunia. Ini dalil pertama menggunakan ihdina. Yang kedua, mengapa kok jam'iyah itu menjadi sangat penting? Panjenengan pirsani para ibu-ibu, ten Quran niku komunitas itu sangat didukung sekali. Kita ambil contoh umpama ayat ketika iblis laknatullah alaih itu diusir dari surga gara-gara dia tidak mau taat perintah Allah, yaitu untuk bersujud kepada Adam. Ayat Qur'annya mengatakan begini, aba wastakbaro wa kana minal kafiri. Iblis niku aba wastakbaro, sudah tidak taat perintah, mengabaikan, dan dia juga istakbaro, sombong. Lah yang menarik ini yang kita amati, wa kana minal kafirin. Al-Quran tidak mengatakan wa huwa kafir, tapi wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk makhluk yang kafir, yang ingkar, yang menutup diri. Apa bedanya? Kalau kafir saja tapi tidak pada komunitas kafirin, umpama kufur nikmat, maka boleh jadi dia akan bisa terlepas dari komunitas itu karena dia tidak berada di komunitas. Tapi iblis tidak, justru dia malah pentolannya ini. Ini kalau yang negatif, yang buruk. Nah sekarang yang positif kita lihat. Dan surat As-Saffat, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam nyuwun dateng ngersanipun Allah untuk dianugerahi putra. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah aku kepadaku, anugerahilah kepadaku anak yang termasuk orang-orang solih. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu bukan minta anak solih, tapi termasuk golongan orang-orang solih. Artinya apa? Kalau termasuk golongan orang-orang solih, berarti dia akan selalu meningkatkan kesalehannya, karena ada komunitas yang baik tadi itu. Wonten tiang apal Quran, umpama deres dewe, wes pokoknya singitan dewe. Ini kadang-kadang motivasi itu bisa drop. Terus gak pada semangat, gak ono sing nyemangati. Tapi kalau ngeten iki, kita ngumpul bareng lalu mirsani bunyai-bunyai Quran itu pundi, niki memotivasi kita. Nah inilah berarti kita termasuk minas solihin ini, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Yang ketiga, jawaban Nabi Ismail ketika Nabi Ismail itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tar. Napa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail juga ngoten. Ismail mboten mengatakan satajiduni insyaallahu sabira, mboten, tapi minas sabirin. Sehingga kesuksesannya itu lebih kuat. Bandingkan dengan ayat ketika Nabi Musa alaihi salam niku mau daftar menjadi muridnya Nabi Khidir. Lalu dipersyaratkan tidak boleh tanya. Napa jawab Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah jenengan akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Berarti berarti Musa niku menampilkan dirinya sendiri. Wala aksi laka amro,
Berarti apa maksud ini? Berarti Nabi Musa tidak menyandarkan pada komunitas, tapi dewe. Kula niki insyaallah sabar. Ternyata apa? Gagal. 3 kali diuji, gagal, sehingga diputuskan hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Inilah, maka satu komunitas ini patut kita syukuri. Cara bersyukurnya apa? Dengan aktif mengikuti kegiatannya, dengan aktif mengisi apa yang ada di dalamnya. Karena katanya kudu rebutan. Jadi kalau wayang ngaji, wayang ngurusi, ini semua untuk kebaikan semuanya. Soalnya apa? Inilah yang bisa mengantarkan kita dengan wasilah ngopeni jam'iyah ini, maka ini juga insya Allah akan mendatangkan ridho Allah. Soalnya ini ngejak tiang kata. Sehingga kita harus mengambil peran. Jangan sampai melakukan kebaikan, apalagi di jam'iyah ini lalu terus sampean naik sing maju, sampean naik boten. Maka dalam konteks ini yang paling penting adalah kalau bukan saya, lalu siapa? Karena Allah dawuh di dalam surah Yunus ayat 57-58, yang 58-nya adalah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Lek ten JMKH niku econe dalil gak usah diterjemahkan karena sudah banyak yang paham maknanya. Jadi langsung ditafsirkan masing-masing. Jadi langsung ketika ayat dibunyikan langsung oh ini tafsir Ibnu Katsir mengatakan begini, Al-Qurtubi ngeten dan seterusnya. Itu enaknya di JMKH sehingga tidak perlu lama-lama. Para ibu nyai, para hadirat rahimakumullah. Kula lanjutaken. Napa ingkang badhe saya sampaikan ini adalah terkait dengan haliah kita. Bahwa kita ini sungguh adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, sehingga pilihan itu harus pilihan yang sudah dijatuhkan oleh Allah kepada kita, harus kita syukuri. Ya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah dawuh Nabi Musa, inni istafaituka 'alan nas. Aku memilihmu wahai Musa dibanding seluruh manusia, mengalahkan semua manusia. Dengan apa? Dengan 2 hal. Bi risalati ini yang pertama, wa bi kalami, yang kedua kalamnya. Kalau ini kita kontekstualisasikan datang panjenengan sedoyo, berarti Allah sampun milih panjenengan sedoyo itu dengan 2 hal. Risalah, kita ini mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-guru kita yang syaratnya muttasil sampai hadratur Rasul. Lalu kita ini dianugerahi titipan Al-Quran. Thumma awratnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi kalau sudah dititipi maka apa? Fakhudh ma ataituka. Peganglah dengan kuat, ambil dengan kuat apa yang telah aku anugerahkan kepadamu. Lah megangannya seperti apa? Inilah yang dijelaskan dalam surah Maryam. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab, yaitu kitab suci itu biquwwah, dengan mengerahkan segala kekuatan, dengan mengerahkan segala kemampuan para rawuh. Nah inilah yang harus kita lakukan. Ya apa carane? Nah ini bisa merujuk ke dalam ayat di surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Nanti di tengah-tengah itu ada ayat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ini sumpahnya mulai fala uqsimu bil khunnas. Lalu isi dari sumpah itu adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan utusan yang mulia. Kalau qaul itu bisa merupakan penyampaian, itu bisa qala yaqul. Berarti la qaulu rasulin karim, mufassirin menyatakan rasul di situ adalah Jibril alaihi salam. Walaupun ada mufassirin yang lain yang memahami rasul di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi bukan berarti Quran itu adalah ucapannya Jibril atau ucapannya Rasulullah, bukan. Ini Rasulullah dan Jibril itu menyampaikan kalamullah, makanya disebut laqaulu rasulin karim. Nah, yang kita ambil di ayat ini apa? Tadi kaitannya dengan ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, khudh, ambillah, peganglah dengan kuat Alkitab, khudhil kitaba biquwwah. Maka bikuwan itu dengan cara nopo bisa kita ambil dari tadabbur ayat ini. Niki panjenengan bersani nggih. Rasul itu disifati yang pertama adalah karim. Malaikat Jibril disebut rasul karena malaikat niku juga diutus oleh Allah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat itu diutus oleh Allah dengan tugasnya masing-masing. Lah malaikat itu disifati mulia. Kenapa? Karena yang dibawa itu adalah sesuatu yang mulia, yaitu kalamullah. Al-Mukarram Kiai Ahsin Sakhok Muhammad itu dawuh dalam buku beliau, Quran itu sesuatu yang sangat mulia. Salah satu bukti atau indikatornya niku adalah hitungan pahalanya itu didasarkan pada yang terkecil. Seperti panjenengan beli logam mulia, tumbas emas, niku 0, sekian gram saja itu harus dihitung dan ada hitungannya. Beda dengan kalau kita ke toko bangunan beli pasir. Kalau beli pasir hanya 1 gram, tidak bisa dihargai. Terus bawa aja, sak jauh mawon mboten saged dirgani. Baru sak kol pickup niku saged ana regane. Tapi lek emas jenengan mboten saged ten toko emas, Allah wong kacek 0, sekian gram mawon wis lah bonus, mboten saged. Kenapa? Karena logam mulia itu hitungannya dari yang kecil. Quran yang ngoten. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Guys, kita malih insyaallah mboten tangguh-tangguh. Mungkin para rawuh sedaya ini selak pengin ningali karnaval. Mboten nggih? Sekedhik malih. Innahu laqaulu rasulin karim. Maka karena Al-Qur'an ini yang adalah sesuatu yang mulia, kalamullah, maka yang bawa ini adalah sifatnya mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini sifat yang pertama. Berarti salah satu bentuk syukur kita kalau panjenengan sudah dititipi Al-Qur'an, entah berapapun juznya, mbocek 5 juz, apalagi sudah falafina juz'an kamilan, maka karena Al-Quran ini mulia, berarti kita harus menjaga kemuliaan Al-Quran dengan cara menjaga sikap kita agar terus mulia. Niku innahu laqaulu rasulin karim. Sifat yang kedua, dzi quwwatin 'inda dzil arsy. Apa dzi quwwatin itu? Dzi quwwatin itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kesungguhan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk jaga ngawal Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kok sudah tidak kondusif. Ada yang selfie-selfie. Tidak apa-apa. Mumpung kepanggih ya, karena ini kan Malang Raya. Saya mengerti ketemu zaman konco zaman di pondok riyen, ketemu di CMGA, alhamdulillah. Kula lanjutaken sekedhik malih. Dzi quwwatin inda dzil arsy. Lah dzi quwwah niku ya napa? Nggih pokoknya berusaha sekuat tenaga semampu kita. Para hadirat rahimakumullah, Quran itu Allah dawuh dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Kula niki nate angen-angen ayat niki. Ayat ini redaksinya menggunakan mutakallim ma'al ghair. Itu sama dengan ketika Allah menjamin kemuliaan Al-Qur'an di Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mufassirin ada yang berpendapat nahnu di situ berarti listiraqi ghairihi.
Allah tidak berfirman menggunakan walaqad yassartul Qur'an, tapi yassarna. Dan itu diulang 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 surah Al-Qamar. Napa bedanya yassartu dengan yassarna? Seumpama lho niki. Allah niku dawuhnya menggunakan yassartu, maka jenengan delok tok maca dulu langsung apal lancar wis gak lali. Karena betul-betul Allah yang memudahkan langsung wis. Tapi yassarna berarti apa? Nah ini usaha kita sejauh mana itu nanti punya peran dalam konteks yassarna. Nek tasih angel, gimana yang proses? Tapi terus digeluti, terus diakrabi. Niki insya Allah kalau kita membuka diri betul, mana niki ibu-ibu niki, dikuatinya harus betul kuat. Karena ibu-ibu ini tanggungannya beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tanggungannya beda dengan ibu-ibu. Tapi tetap harus bersinergi. Tapi ini perjuangan panjenengan semua. Makanya ayat dziquwatin inda dzil arsy ini kita harus bisa bagaimana berusaha sekuat tenaga sesuai dengan konteks kita masing-masing. Jadi wonten wekdal langsung. Itu kalau serius matan nanti ada saatnya Allah akan mudahkan itu. Bahkan niki nuwun sewu, perkenankan saya mengutip hadis dari kitab niki risalah kecil niki Fathul Mannan. Niki ditulis oleh Ustadz Masyhudi. Ustadz Masyhudi ini alumni pesantren Nurul Huda, lalu kemudian melanjutkan ke Lirboyo. Kulo ini nggak sempat NH punyai, tapi hanya 1 tahun. Jadi saya dulu santrinya Romo Yai Manan, tapi 1 tahun kemudian saya pindah ke Jombang. Jombang Tajik, tetap diakoni sebagai santrinya Romo Yai. Niki ten halaman 34 kalau waosaken wonten hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Qara'a niku memang maknanya membaca, tapi membaca yang menurut saya ini lebih mengarah, kalau hadis man qara al-Qur'an ini lebih mengarah kepada menghafal. Karena dari aspek sejarah saja para penghafal Quran disebut dengan Al-Qurra. Dan riwayat Al-Quran turun itu ya dengan hafalan, sistem riwayat. Ya. Man qara al-Quran, barang siapa menghafal Al-Quran, tsumma mata, kemudian dia meninggal. Qabla an yastadhharahu, sebelum dia istadhara yastadhiru itu maknanya bisa menguasai. Lah menguasai itu kalau dari sisi hafalan berarti pertama dereng khatam, tapi niat ngapalaken Quran oleh 5 juz 7 juz, ngajine sregep tapi durung lanyah, niku juga dalam konteks qabla an yastadharu. Nah, maka di sini lanjutannya apa? Atahu malakun. Kemudian kalau meninggal orang seperti ini, ya ngapalaken Quran, durung mari, cek proses, durung lanya, kok dia kemudian wafat, malaikat diutus oleh Allah mendatangi dia. Fa'allamahu. Kemudian malaikat ini mengajarkan Al-Quran kepada orang itu. Jadi setorani sing asale ten bunyai, asale ten badal-badal niku niki ketika sudah wafat setorani ganti ten malah malaikat fi qabrihi. Jadi ketika di alam barzakh, di alam kubur. Lanjutannya nih, wa yalqa Allaha wa qad istadhara, dan kelak dia akan bertemu dengan Allah, akan menemui Allah dalam keadaan qad istadharahu, dia sudah menguasai Al-Quran. Ini satu hal yang memotivasi kita. Katos ngaji niku mboten wonten bosen nih, ngaji niku ndak ada menyerahnya. Jenengan punya anak 5, pokoknya lek durung khatam tetap niatkan khatam. Jangan diniati wis anakku wis 5 wis tambah repot, aku 15 juz tok ae. Niku lek terus guruku lho almarhum al-maghfur lahu syafaat. Niku Quran niku lek dereng nantun niku ramuti luwe angel timbangane wis mari.
Padha mbek omah nek durung mari durung dinggoni niku tambah cepet rusake. Timbangane lek wis dadi wis dinggoni. Ya tapi semuanya butuh perjuangan. Inilah yang kembali ke ayat tadi, walaqad yassarna. Lho nah niki. Mboten tentu kalau menggunakan yassartu enak jenengan. Makanya yassarna. Sehingga nanti akan sampai pada waktunya Allah mudahkan itu. Sehingga nanti menghadap kepada Allah itulah dikatakan yuqalu li sahibil Quran. Kan hadis niku saya niku. Sebelum yang yuqalu ada hadis lain. Iqra'ul Quran, apalno Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kula nggih pernah angen-angen hadis niku. Yang pertama itu iqra'u. Mestinya nih ya. Kalau kita bicara keseimbangan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li qurra'ihi. Tapi enggak. Rasulullah dawuh li ashabi. Karena ashabul Quran adalah orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Masih sumpek tambah ngaji, mboten sumpek tambah gak ngaji. Karena nek tambah gak ngaji tambah karena nikulah salah satu makna dari ayat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar engkau bersedih, kecuali tadhkiratan liman yakhsha. Tadhkirah itu peringatan, zikir itu untuk mengingat. Tapi zikir itu sekaligus bisa maknanya adalah mengangkat derajat nama panjenengan semua, terutama di hadapan Allah. Karena berdasarkan ayat laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian suatu kitab yang di dalamnya ada zikrukum. Nah, zikrukum itu maknanya bisa peringatan buat kalian, bisa yang mengangkat nama baik kalian. Berdasarkan ayat mana? Di surah Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat bagimu Muhammad, yaitu namamu. Artinya namanya harum, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah riwayat Umar ibnul Khattab, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Mudah-mudahan kita termasuk yang yarfa'u bihadzal kitab ini dalam hadis ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini masih sampai pada dzi quwwah. Dereng tutup nih. Jadi mana nggih? Dzi quwwatin inda dzil arsy. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah, inda dzil arsy. Berarti sifat yang pertama yang harus kita pegangi sebagai ciri-ciri kita mensyukuri anugerah Al-Quran kepada kita. Yang pertama tadi apa? Karim, menjaga sifat mulia. Sehingga perilaku-perilaku kita ini berusaha untuk selalu baik. Lalu yang kedua, dzi quwwatin inda dzil arsy. Lalu yang ketiga, makin. Kenapa makin itu? Makin itu memiliki pengaruh. Kenapa kok memiliki pengaruh? Karena memiliki kedudukan yang kuat. Lah ini tidak lepas dari sifat sebelumnya. Orang itu kalau ingin punya kedudukan yang kuat di hadapan Allah, jadi yang kita tuju di hadapan Allah, kenapa? Karena nanti kalau Allah sudah memposisikan panjenengan semua, maka di hadapan makhluk akan mengikuti. Tapi kalau kita tuju di hadapan makhluk, maka betapa mudah ketika Allah membuka aib seseorang sehingga hancur martabat seseorang itu, naudzubillah. Maka makin kalau orang sudah berusaha karim, sudah berusaha dzi quwwah, ya, maka insya Allah di situ ada makin. Kalau orang sudah makin punya pengaruh, punya kedudukan, maka tetap dia harus menjaga dirinya agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Lanjutannya apa? Muta'in, ditaati. Nek duwe pengaruh, niku ngajak uang niku gampang. Makanya nek punya pengaruh itu harus ngajak orang ke yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mentradisikan sesuatu yang baik kemudian diikuti, maka dia berhak mendapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Para hadirat rahimakumullah. Muta'in. Lah orang itu kalau tidak bisa menjaga karimnya, tidak terjaga, zikuwatinnya hilang, makinnya tidak ada, maka untuk muta'in angel. Karena Al-Quran itu harus dijaga, termasuk yang bawa itu harus menjaga sifat-sifat ini. Karena Al-Quran itu sesuatu yang mulia dan berat.
Dan surah Al-Muzammil ayat 5, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami sanulqi 'alaika padamu Muhammad qaulan tsaqila, yaitu Al-Qur'an, sebuah qaul yang tsaqil, yang memiliki bobot yang luar biasa dalam segala halnya. Ini kalau kita bicara tentang ijazul Quran nanti malah lama lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Muta'in. Lalu yang terakhir thamma amin. Ada qiraat yang membaca thumma. Muta'in thamma amin. Maka di situ di samping muta', kemudian orang yang hafal Quran meneladani sifat yang dilabelkan kepada Rasul, yaitu Jibril atau Rasulullah, maka amin harus punya sifat amanah. Sifat amanah ini kenapa? Kembali lagi, Al-Quran yang dititipkan ke kita itu adalah amanah Allah yang harus kita jaga. Tapi tidak hanya sampai di situ, kita punya kewajiban mengajarkan kepada orang lain, ngajak kepada orang lain. Karena Rasulullah dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan kitab niki dijelaskan ketika dalam bab yang fi fadhaili ta'allumil Qur'anil Karim wa ta'limihi. Wa kana al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Imam Abu Abdurrahman As-Sulami niku generasi tabi'in, yang beliau langsung belajar ke para sahabat. Ini seorang qurra senior yang menjadi guru dari beberapa imam qiraat. Imam Abi Abdurrahman As-Sulami itu Imam Ali Al-Kisai belajar ke beliau, Imam Hamzah beliau, Imam Asim Al-Kufi itu juga belajar dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Termasuk cucunya Hadratur Rasul, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, itu pernah ngaji kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Karena beliau ini senior, maka pada masa Utsman ibnu Affan, ketika Rasmul Mushaf atau Ar-Rasm Al-Utsmani itu dibakukan penulisannya. Nun sewu, niki wonten sing salah paham. Rasm Utsmani niku itu baru bicara mengenai rumahnya. Karena zaman Utsman itu tulisan mushaf tidak seperti hari ini. Zaman Utsman itu dereng wonten simbol harokat, belum ada simbol titiknya huruf, nuqtatul i'rab wa nuqtatul i'jam itu belum ada. Sehingga kalau qiraatnya Imam Asim fatabayyanu dalam surah Al-Hujurat, lalu qiraatnya Imam Hamzah fatathabatu, niku tulisannya sama, tidak merubah rasm. Jadi rasm itu tidak terkait dengan simbol harokat. Ini nanti urusannya dengan ilmu dhabt. Ada ilmu yang menjadi pelengkap terkait dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu keilmuannya itu luas di dalamnya. Abu Abdurrahman As-Sulami itu ketika Sayyidina Utsman ibnu Affan itu setelah mushaf itu ditulis dan disebar ke beberapa negara Islam atau kota besar Islam, ada di Kufah, ada di Basrah, ada di Makkah, ada di Madinah, ada di Syam, wakila ada 5 salinan. Tinggal nanti rosemnya itu yang bacaan yang sudah berkembang di daerah itu. Contohnya di Madinah, Imam Nafi' Al-Madani itu membaca wasari'u itu tanpa wawu, sari'u ila magfiratim mir rabbikum, maka rasmul mushafnya itu tanpa wawu. Tapi kalau yang dikirim ke Kufah itu menggunakan wawu. Ya. Nah, setiap daerah itu disertai dengan qori pendamping yang mengawal itu. Siapa? Yang di Kufah adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah ini beliau itu hadis riwayat Utsman ibnu Affan yang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu tadi, beliau menyatakan begini, hadzal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Ini hadis ini yang memotivasi saya, menjadikan saya itu duduk di sini di masjid di Kufah, di Al-Jami' Kufah, bil Kufah. Untuk apa? Nah ini, hadza alladzi aq'adani maq'adi hadza yushiru ila kaunihi jalisan. Beliau menunjukkan dalam kondisinya ketika duduk, yu'allimul Qur'ana wa yuqri'uhu. Ya.
Beliau ini mengajarkan Al-Quran dan juga yukri'u, mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, nunggu setoran lah bahasa sekarang itu. Ma'ajalalati qadrihi wa kathrati ilmihi wa hajatin nasi ila ilmihi. Padahal beliau itu seorang ulama besar, tapi berdasarkan hadis ini beliau masih sangat semangat akadani mak'adi hadza, untuk termasuk nunggu setoran. Jadi para bunyai, para ustadzah ingkang nunggu setoran lalu santrinya setor niku ketoke wong sing gak biasa delok malah mek ngono tok ae. Waduh niku padahal lungguh niku lumayan ya. Tapi jangan khawatir. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya apa? Ulama sekaliber Abu Abdurrahman As-Sulami saja termotivasi oleh hadis ini sehingga nunggu setoran tetap beliau lakukan. Walaupun keilmuan beliau itu sudah sangat luar biasa, tapi ngajar ya tetap. Ini yang dikutip dalam buku ini. Sampai berapa lama? Lah ini yang menarik ini. Wa huwa yukri'un nasa bijami'il Kufah. Beliau ini ngajar Quran bagi orang-orang di Kufah itu berapa lama? Aktsara min arba'ina sanatan, lebih dari 40 tahun. Jadi ben esuk sore nunggu. Ini kalau wong sing gak turu rasane, kaya-kaya diremehno mek ngono tok, tapi mboten usah dipiringaken. Pokoknya nunggu setoran ganjarannya gede. Ya karena ini yang mengawal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Lanjutannya, ternyata menurut orang-orang yang lain dalam pengamatan yang lain yang sezaman dengan beliau, wa kana miqdar alladzi makatha yu'allimu fihi al-Qur'ana, itu tidak 40 tahun tapi sab'ina sanatan. Jadi beliau itu nunggu setoran ngajar Quran di Masjid Jami' Kufah itu sampai 70 tahun. Ini yang menjadi motivasi kita. Dan kembali ke ayat tadi, muta'in thamma amin, maka kita bagaimana harus selalu menjaga amanah dan menyampaikan amanah itu kepada orang-orang yang lain. Karena pesan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Terakhir, nun sewu, kula ngutip riwayat yang ini dalam buku ini di dalam pengantar yang ditulis oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati, Gus Awis Peterongan. Ini juga ulama Quran. Beliau termasuk jajaran Syuriah di PBNU. Beliau mengutip di sini, fa'an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal, alaikum bil Quran. Alaikum bil Quran. Kalian wajib harus betul-betul ngugemi Quran. Apalagi kita sudah ada jam'iyahnya. Maka jangan sampai sudah masuk ke jam'iyah ini lalu angin-anginan, kadang aktif, kadang enggak, kadang malas. Lah ini harus motivasi kita. Lalu kalau kita berangkat bismillah budal untuk Quran, botung sampai kirlian-lian nih. Waduh tapi adoy, lali adoh kene kono iku transporte piro? Umpama lo ya. Umpama toko gondang legi pojokan mereka Masya Allah ten batu. Waduh aku jane aras-arasen. Niku jangan sampai terungkap ngoten. Jangan sampai kita berusaha ya apa caranya untuk Quran bismillah. Pontalah jenengan yakin. Lah gak yakin ya angel. Kalau sudah yakin itu banyak testimoni orang yang sudah merasakan itu. Termasuk kalau panjenengan baca tafsir fi dhilalil Quran, itu saya tutup itu menulis begini, al hayatu fi dhilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran, di bawah payon Quran, itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Ya gak iso ngrasakno, gak ngerti kecuali orang yang sudah merasakan. Maka jenengan coba pun bismillah. Alaikum bil Quran. Mbok ya apa carane? Bismillah. Dengan kesibukan yang ada, luangkan. Jadi Quran itu bukan sisa waktu. Nun saya niki cerita pengalaman. Saya pernah mengalami satu masa di mana di masa itu cukup lama tidak deres. Gara-gara ada satu kesibukan harus menyelesaikan tugas akhir dan itu cukup menyita waktu.
Sehingga Quran itu menjadi seakan-akan nek ono waktu luang baru ngaji. Ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Ternyata kalau Quran itu dicekeli alaikum bil Quran ini dulu, nanti yang lain-lain itu jalannya dimudahkan karena Quran mengandung keberkahan. Itulah namanya barokatuz zaman. 2 minggu yang lalu, nun sewu, di Hay'ah Tahfidzil Quran di UIN Malang nih, kami mengundang 2 pemateri Quran yang luar biasa. Yang pertama Gus Awis tadi itu, yang kedua Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi. Ini orang dari Lajnah Pentasihan Mushaf. Dr. Fakhrul Razi itu cerita, beliau itu doktor S3-nya, disertasinya berbicara tentang wakaf. Jadi wakaf itu diteliti mulai dari kitab-kitab wakaf, mulai dari abad kedua Hijriah sampai yang ada terakhir itu. Lalu sampai terakhir beliau itu menawarkan tawaran wakaf. Karena urusan wakaf itu juga penting. Karena Sayyidina Ali dawuh at-tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kan kita itu diperintahkan tartil, warattilil qur'ana tartila. Lalu Sayyidina Ali su'ila Aliyun anit tartil an qaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Apa maksud ini? Kata beliau, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf niku urusan memperbagus bacaan terkait hak dan mustahaknya huruf. Lah sudah ma'rifatul wukuf, ini variabel kedua atau syater yang kedua, ini harus terkait dengan pemahaman makna. Karena nek keliru jatuhnya wakaf kopi atau akbar. Itu kan wakaf ikhtiari, nek keliru mandeki, nek gak tepat. Kalau sengaja dosa, kalau tidak tahu harus belajar. Jangan sampai kita ini mengatakan lek gak ro ya apa, gak ro gak apa-apa lah. Gara-gara akeh sing ngomong gak ro gak apa-apa, akhirnya gak ro gak ono semangat belajar. Padahal nek gak ro itu harus belajar. Saya lanjutkan. Jadi ada 2 variabel ini, 2 syater. Yang pertama tajwidul huruf, yang kedua ma'rifatul wukuf. Lah kalau marotibnya nih, marotibut tartil dalam kitab Haqqut Tilawah itu disebutkan marotibut tilawah wa tartil itu ada 3. Ada namanya tahqiq, ada namanya tadwir, dan ada namanya hadr. Hadr itu juga bagian dari tartil. Syaratnya apa? Syaratnya tadi itu tajwidul hurufnya tepat, ma'rifatul wukufnya tidak salah. Itu berarti tartil. Tapi ada catatannya. Nek mocone ndamel hadr itu kan harus taat rambu-rambu tetap, tapi masalahnya itu rawan terjadi kecelakaan. Samit yang ngebut nggih. Lampu merah kan kudu mandek, tapi ngerime kan angel. Maka saya dengar di JMKH ini ditekankan ketika khotmil Quran itu memang menggunakan tartil, tapi tartil yang mendekati ke tahqiq. Walaupun ada ulama lain yang membagi, bacaan Quran itu marotibnya ada 4. 1 tahqiq, yang kedua tartil, yang ketiga tadwir, yang keempat hadr. Tapi saya lebih memilih yang Haqqut Tilawah tadi. Sesungguhnya hadr bagian dari tartil, cuman ya rawan, apalagi belum terlatih. Latihannya belum terlatih kayak Valentino Rossi, ngerime kan keliru. Nek ngerime keliru, wah iso tiba gulung kuming. Ada satu cerita. Wah jam 11 ini, sebentar lagi zuhur. Ada satu cerita ini gara-gara nggak terbiasa. Ada orang yang naik motor Harley. Pandangan persona motor Harley, bukan? Motor Harley ini yang suaranya kayak mobil seleb. Biasanya masuk ke kampung-kampung, duduk-duduk ngaten. Kadang rombongan Harley tak kira motor seleb, tibake Harley. Mulai itu ngebut, ngelewati lampu merah, lampu merahnya abang itu diterabas sambil dia teriak, "Hei, sudah pernah naik Harley belum?" Wah, akhirnya orang yang berhenti di lampu merah tersinggung. Apa ini orang kok sok-sokan? Baru naik Harley saja sudah sombong. Akhirnya karena tidak terima, dikejarlah si naik motor Harley tadi itu. Di lampu merah berikutnya sama, "Hei, sudah pernah naik Harley belum?" Terabas itu. Apa yang terjadi? Ada pengendara mobil tidak terima, merasa orang ini sok-sokan. Akhirnya dia kejar. Sampai lampu merah berikutnya nabrak. Lampu merah diterabas itu kan rawan sekali. Akhirnya terjadi tabrakan, dia jatuh ketiban motor Harley yang besar itu. Pengendara mobil dan pengendara motor itu turun, marah-marah. Apa mau, kok sombong sekali?
sambil ketiban motornya itu megangi kakinya, dia teriak, hei sudah pernah naik motor Harley belum? Ini orangnya tambah marah yang dua. Ternyata apa sebabnya? Si naik motor Harley tadi tanya, kamu mau ngapain? Kok sombong banget? Kata si yang naik motor Harley tadi, saya cuma mau tanya rimnya di mana. Karena yang naik motor Harley itu tidak biasa, tidak tahu rimnya. Ngaji juga ngoten, kalau jenengan pakai hader, tidak tahu ilmunya, wakofnya tidak tepat, ya tidak jadi tartil gitu loh. Umpama innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Moro baleni an sabilillah. Ini kan sudah tidak tepat ma'ruf apa terkait dengan wakofnya. Oke, saya kembali ke cerita tadi. Jadi narasumber yang kita undang ini namanya Ustaz Fakhrul Razi. Ini saya cerita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Beliau itu sempat dulu itu angen-angen gimana ya ceritanya Imam Asy-Syafi'i itu lek ndderes niku sehari semalam itu kalau Ramadan itu bisa khatam 2 kali, awan pisan bengi pisan. Ya, ternyata zaman sekarang ada orang yang seperti itu. Almarhum Al-Mukarram Kiai Munawwar Hidayat di Jombang, Pondok Pesantren Al-Ma'arij. Itu beliau biasa sehari khatam itu sehari biasa. Jadi lisannya itu selalu walisanan dzakira bi kalamillah. Bahkan ketika beliau haji, itu testimoni istri beliau, itu haji selama di sana itu tidak pernah tidak khatam. Jadi sehari itu mesti khatam. Padahal ya aktivitas itu karena Qur'annya sudah tadi itu sudah Allah yassarna, berdasarkan apa? Ikhtiarnya yang luar biasa dan mendekatkan diri kepada Allah. Nun sewu, kalau masih ada yang belum yassarna, mungkin kita harus introspeksi, boleh jadi kita yang belum serius gitu loh. Wong ini jaminan Allah kok kan. Nah kembali ke Ustaz Rozi tadi. Kalau Ustaz Rozi itu cerita beliau itu 2010 itu juara tafsir bahasa Inggris nasional di MTQ LPTQ di Sumatera atau di mana itu 2010. Ketika mau final, ini yang menginspirasi beliau. Jadi kadang itu ada seseorang itu mengalami satu titik yang itu menjadi starting point. Bismillah, saya berangkat. Mudah-mudahan forum ini menjadi satu hal yang bisa memotivasi kita, terutama untuk saya sendiri. Karena kadang ngomong motivasi di hadapan orang tuh gampang, tapi motivasi awake dhewe kadang yo angel. Ayo ngene-ngene, tapi awake dhewe aku sik dur. Dan kita itu masih sering pada materi yang disampaikan oleh pembicara itu. Kesimpulan kita masih sering begini, oh iki wis tahu. Padahal seharusnya bukan wis tahu atau belum, sejauh mana kita sudah melaksanakan atau belum. Kembali ke Ustaz Rozi tadi. Beliau itu ketika mau final, yang lain itu kan refreshing karena sudah tidak final. Tapi ada satu peserta final, termasuk kadang mau final tuh malah nyantai. Ada temannya, satu kontingen dari DKI Jakarta, itu yang masih khataman. Padahal itu sudah mau final. Akhirnya beliau terinspirasi. Waktu yang diberikan Allah kepada saya dan kepada dia itu sama 24 jam. Tapi aku kok gak iso alasan. Akhirnya setelah itu pulang dari MTQ beliau bertekad. Akhirnya beliau bertekad itu ternyata pertama menggunakan, jadi Quran tidak bisa langsung. Jadi Imam Syafi'i kalau langsung sehari khatam itu kemungkinan juga enggak. Tapi kan Asy-Syafi'i itu prosesnya kan sudah lama, sejak kecil beliau sudah selesai Qur'annya. Lah kan ngono. Kemudian beliau menggunakan Fami Bisyaukin seminggu khatam. Kok kemudian ini 2 tahun pertama berat, lalu kemudian kok enteng sehingga waktu itu masih longgarnya itu lebih banyak. Padahal beliau itu juga punya aktivitas di Lajnah Pentasihan Mushaf ini para rawuh ya. Niku satu hari itu satu pentasih itu minimal mentasih 3 juz, itu yang kewajiban tasihnya. Beliau pulang malam tuh, saya pernah ke dalamnya itu ngajar TPQ habis maghrib sampai jam 9. Padahal pulang kantor sudah maghrib itu langsung ngajar anak kecil-kecil itu. Setelah Fami Bisyaukin ini selesai dan itu rutin istiqomah, itu kurang. Ditambahi lagi beliau dalam sholat. Sekarang sampai hari ini berarti 2010 sampai 2022 itu beliau seminggu itu menghatamkan 3 kali. Dan 3 kali itu dulu awalnya yang 1 di luar sholat, yang 2 di dalam sholat. Sekarang itu 3 ini di dalam sholat, dan yang 1 itu menggunakan riwayat kiroat yang lain. Jadi pakai kiroatnya Nafi, riwayatnya Warosh.
pakai riwayatnya qulun, itu diterus dalam sholat. Jadi itu proses. Jadi kalau orang sudah mendapatkan yassarna, itu lagi kembali pada bagaimana usaha kita untuk serius dalam mendalami Al-Quran. Pertama dari sisi hafalannya, yang kedua ini masih panjang, belum lagi dari mentadabburi isi kandungannya. Dan yang paling penting bagaimana mengamalkan, kita terus berusaha. Kalau para sahabat dulu, kami tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain kecuali kami sudah melaksanakan perintah yang ada dalam ayat tersebut. Karena memang ketika itu Quran belum selesai turunnya, kan masih proses. Jadi ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Kita lanjutkan. Alaikum bil Quran fata'allamuhu, maka pelajarilah Al-Quran. Wa'allimuhu, ini dua hal yang ibarat dua mata pisau atau dua sisi mata uang. Nek wis iso ngaji, maka jangan lupa wa'allimuhu. Apalagi di sini wa'allimuhu abna'akum, ajarkanlah Al-Quran kepada putra-putra panjenengan. Ada orang itu yang dianugerahi bisa menjadikan putra-putrinya itu semua setorannya selesai di beliaunya, itu ada, ini fadhol. Tapi ada juga yang kalau dicekel dewe itu rodo angel, sehingga dititipkan ke orang lain, ke kiai siapa, ke bunyai siapa. Tapi paling tidak Fatihah itu sudah hasil dari apa yang kita ajarkan kepada putra-putri kita, dan pengenalan huruf hijaiyah, karena itu modal awal. Lanjutannya, fa innakum anhu tus'alun, maka sesungguhnya kalian terhadap Al-Quran ikut tus'alun, akan dimintai pertanggungjawaban. Wa bihi tujzauna, dan dengan apa yang kalian lakukan terhadap Al-Quran itulah kalian akan diberi balasan, akan diberi pahala. Itu sesuai dengan bagaimana perjuangan kita. Yang jadi koordinator atau yang jadi ketua ngobrak-ngobraki, ini perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Yang ini nanti insya Allah wabihi tujzaun wa kafa bihi wa'idha liman aqala. Jadi Al-Quran itu cukup sebagai nasihat bagi orang yang berakal, orang yang sehat akalnya. Lanjut, waqala Ibnu Mas'ud menyampaikan riwayat, la yus'alu ahadun an nafsihi ghairal Quran. Seseorang itu nanti di akhirat itu tidak ditanya tentang dirinya kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran itu mencakup semuanya. Kewajibannya terhadap Al-Quran, melaksanakan isi kandungannya, itu Al-Quran. Makanya Sayyidah Aisyah itu ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya singkat, kana khuluquhul Quran. Panjenengan pernah nggak angen-angen? Ini hadis ini riwayat Aisyah. Sayyidah Aisyah itu istri beliau. Istri itu pasangan dari suami. Pasangan itu yang paling tahu kelemahan suaminya. Nah, kalau istri sudah mengaku, itu berarti luar biasa. Karena betapa banyak di luar sana suaminya tuh hebat di hadapan banyak orang, tapi begitu di rumah kata istrinya, "Alah Pak, sama ngomong lo gak bodoh belas lo," ngono kan katanya. Tapi mudah-mudahan boten suami panjenengan. Kalau suami panjenengan insyaallah juga saya sedoyo, amin ya rabbal alamin. Lek boten saya gede-gede nggih, monggo diperbaiki sareng. Pokoke ngono ya ngono, tapi ya aja. Lanjut. Fa in kana yuhibbul Qur'ana, maka jika seseorang itu mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, maka sesungguhnya orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kula kinten mekaten ingkang kula aturaken, nyuwun pangapunten sanget menawi banyak hal-hal yang kurang berkenan, dan mugi-mugi Jam'iyah niki yang hari ini diperingati harlahnya niki betul-betul menjadi jam'iyatan mubarakatan nafi'atan fid dini wad dunya hatal akhirah, dan kita yang berada di dalam jam'iyah ini senantiasa diberikan anugerah keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang alladzina warithu kitabahu wa sabaqu bil khairati bi idzni bi rahmatihi, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap mekaten irang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.